Dan jadi yang kedua tadi adalah penyerahan. Nah ini peristiwa yang terjadi Bapak Ibu, makanya silakan berbanyak amal soleh kita, ya. Berbanyak amal soleh kita agar di saat nanti buku catatan kita dilaporkan kepada Allah, berarti kita banyak tulisan kebaikannya, banyak apanya, amal solehnya. Khawatirnya ketika nanti buku catatan kita dilaporkan kepada Allah yang justru apa? Amal keburukannya lebih banyak daripada amal solehnya. Ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu ya, Insya Allah. Maka kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka untuk apa? Mengumpulkan pahalanya. Supaya apa? Menambah pahala di catatan amal kita dengan sholat berjamaah, dengan baca Al-Quran, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya, dan macam-macam lainnya amal soleh yang kita lakukan. Itu untuk apa? Memperbanyak catatan amal solehnya yang nanti ketika buku catatan tersebut diangkat dilaporkan kepada Allah, maka insya Allah bukunya itu penuh dengan amal-amal soleh. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirnya kita pada hari ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang banyak yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Karena memang hidayah dari Allah. Allah yang menggerakkan kita. Maknanya adalah bahwa kita itu harus ada usaha. Berusaha untuk apa? Melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Maka nanti ketika niat ada usaha untuk terus melakukan ibadah, melakukan amal soleh, nanti digerakkan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Tapi di saat hati tidak ada niat untuk pengen melakukan amal-amal kebaikan, justru kita akan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada malah justru kita akan banyak melakukan apa? Keburukan dan keburukan Bapak Ibu. Makanya kita minta kepada Allah hidayah, kekuatan taufik hidayah agar kita mudah melakukan amal soleh seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Agar kita melihat di luar banyak kemaksiatan yang terjadi. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tak di saat Allah membicarakan orang-orang beriman yang dia melakukan amal soleh, maka janji Allah tempat kembali mereka itu surga. Tetapi di saat Allah membicarakan orang-orang kafir, maka tempat kembali mereka finari jahannam khalidina fiha. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ini janji dari Allah. Sedangkan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan ingkar terhadap janjinya. Makanya Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran ketika menjelaskan kata lafaz al-mi'ad, ini Allah menyebut kata al-mi'ad 5 kali di dalam Al-Quran. Ada 5 ayat yang menyebutkan kata al-mi'ad. Pertama dalam surah Al-Imran ayat 9, itu di ujung ayatnya ada lafaz al-mi'ad. Lalu yang kedua Al-Imran ayat 194, di ujung ayatnya ada kata al-mi'ad. Kemudian yang ketiga surah Ar-Ra'd ayat 31, di ujung ayatnya ada kata al-mi'ad. Kemudian yang keempat di surah Az-Zumar ayat 20, itu pun di ujung akhir ayatnya ada kata al-mi'ad. Tapi yang 5 ini, ayat yang kelima ini dalam surah Al-Anfal ayat 42, kata al-mi'ad ini yang menarik bukan ada di ujung, tapi ada di pertengahan. 4 ayat dari surah Al-Imran ayat 9, Al-Imran ayat 194, kemudian Ar-Ra'd ayat 31 dan Az-Zumar ayat 20, itu menunjukkan lafaz al-mi'ad di sini janjinya Allah, bahwa sesungguhnya janji Allah itu tidak akan bisa diingkari. Ketika Allah sudah mengatakan janjinya di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Tapi ketika berbicara mengenai tentang kata al-mi'ad janji dalam surah Al-Anfal ayat 42, itu ternyata bukan janji Allah, tapi janji manusia. Makanya janjinya manusia itu bisa berpotensi dilanggar. Bahkan
Berbeda dengan janjinya manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 ayat tadi kata al-mi'ad ditulisnya itu secara sempurna. Setelah ain itu ada alif. Tapi di surah Al-Anfal ayat 42, lafaz al-mi'ad itu tidak ditulis secara sempurna karena lafaz al-mi'ad di sana tidak memakai alif setelah ain tersebut. Tapi tetap secara bacaan dibaca panjang. Ini menunjukkan kata ulama bahwa di surah Al-Anfal ayat 42 tadi bukan janjinya Allah, tetapi janjinya manusia yang justru berpotensi janji manusia itu akan bisa dilanggar. Tapi janji Allah tidak akan bisa diingkari dan pasti akan terjadi, Bapak Ibu subhanallah. Maka ini waktunya hari kita terus melakukan perbaikan dan perbaikan, peningkatan daripada amal soleh kita. Kenapa? Tadi kembali di saat nanti buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah yang justru insya Allah akan penuh dengan amal-amal kebaikan subhanallah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian peristiwa yang terjadi bulan Sya'ban yang ketiga ada turunnya ayat sholawat. Jadi turun ayat sholawat ini itu nanti turunnya itu di bulan Sya'ban Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini turunnya itu di bulan Sya'ban. Ayat tentang bersolawat kepada Nabi. Imam Ibnu Sa'id Al-Yamani menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan bersolawat. Kenapa? Karena ayat tadi tentang solawat itu turunnya pada bulan Sya'ban. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menuliskan atau menyebutkan sebuah pernyataan dari Abi Dzar Al-Hurawi. Kata beliau bahwa perintah salawat kepada Nabi itu diturunkannya pada tahun kedua Hijriah. Diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Bahkan dalam riwayat lain bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Tapi kalau melihat dari versi yang pertama, turunnya itu pada bulan Sya'ban, sehingga ini yang menjadi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban tersebut. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, makanya biasanya di setiap masjid pada saat pertengahan bulan Sya'ban kan suka mengadakan apa? Disebut Sya'ban, kita kumpul di masjid, iktikaf, gitu ya. Ngajak jemaah untuk baca Al-Quran, baca surah Yasin, ya, ada yang 1 kali, 3 kali, ya boleh silakan. Memanfaatkan waktu kita, ya, daripada kita banyak di luar masjid yang justru kita banyak melakukan maksiat dan dosa, mendingan kita berada di masjid dan insya Allah bermanfaat. Niatnya kita hadir di masjid dengan niat iktikaf jadi pahala, lalu kemudian kita membaca surah Yasin, baca Al-Quran itu akan menjadikan pahala. Lalu nanti ada tausiah agamanya sehingga akan menambah wawasan dan ilmu bagi kita, sehingga itu menjadikan pahala bagi kita Bapak Ibu. Silakan subhanallah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadullahu azza wa jalla ala khalqihi." Jadi Allah akan turun kepada makhluknya lailatan nisfi, pada malam pertengahan min Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi pertengahan malam Sya'ban tersebut Allah akan turun, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya. Maksudnya manusia yang di saat itu mereka hadir di masjid, beriktikaf, memakmurkan
li musyrikin. Diistisna, dikecualikan bagi mereka yang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan Allah SWT. Jadi kecuali orang-orang musyrik, musyrik itu yang mereka menyekutukan Allah. Mereka yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka hati-hati di saat ada apa keyakinan kepada selain Allah, maka itu dikatakan musyrik dan syirik, maka itu harus dibersihkan. Makanya keimanan kita tidak boleh campur dengan kesyirikan. Bersihkan iman kita supaya apa? Tidak terjadi hal yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang musyrik atau menyebutkan Allah SWT. Nah, jadi orang-orang yang musyrik, Nabi SAW sampaikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah, al-masyahid di sini orang-orang yang senantiasa bermusuhan. Makanya jangan sampai ada sifat kedengkian di dalam hati kita. Jangan sampai ada sifat dengki, kemudian sifatnya hasud, iri, dengki kepada orang lain. Itu harus kita bersihkan dari kita, Bapak Ibu. Apalagi saat kita akan masuk dalam bulan Ramadan, bersihkan semua itu ya. Penyakit-penyakit hati kita, Masya Allah. Tidak senang kepada orang, benci kepada orang, musuhan. Ngapain sih kita musuhan? Mendingan kita temenan saja. 1000 teman itu kayak seperti apa? Satu teman. Jadi intinya kita mempunyai 1000 teman akan merasa kurang. Tapi di saat kita punya satu musuh, itu kayak seperti 1000 musuh. Mau keluar rumah takut ketemu sama orang tersebut. Padahal mau ke warung, berapa meter gitu ya. Mau ke warung keluar rumah takut aja kita. Kenapa? Karena tadi kita punya musuh, maka orang-orang yang punya musuh itu hatinya tidak akan tenang, Bapak Ibu. Makanya mumpung sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, bersihkan ya. Bersihkan hati kita saling bebaskan ya. Saling bebaskan saat kita punya dosa di antara kita nih yang hadir Bapak Ibu saat ini. Yuk kita sama-sama saling memaafkan. Kalau misalkan dalam hati kita masih ada rasa tidak suka ke orang tersebut, udah kita bebasin, ya Allah, saya maafkan dosanya. Kalau misalkan ada orang berbuat dosa ke kita, menzalimi kita, udah kita maafin saja ya. Maafkan, dan insya Allah di saat kita mudah memaafkan orang, maka Allah akan mudah memaafkan kita. Kita mudah memaafkan orang lain di saat orang lain punya dosa ke kita, zalim ke kita, maka insya Allah di saat kita minta ampunan kepada Allah, Allah akan mudah memaafkan kita, Bapak Ibu. Tapi hati-hati di saat kita susah untuk memaafkan orang, takutnya di saat kita taubat minta ampun kepada Allah, Allah itu susah memaafkan diri kita. Kenapa? Karena hati kita masih benci ke orang lain. Maka bersihkan. Al-masyahid, orang-orang yang bermusuhan, mereka yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tadi. Ini pun disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, Dan mengenai status hadis ini, Imam Al-Haisami menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini sahih dan terdapat di dalam dua karya Imam At-Tabrani. Jadi jalur periwayatan ini diisi oleh orang-orang yang kredibel, yang sikoh terpercaya. Makanya silakan nanti ketika di malam nisfu Sya'ban
Justru bukan kebahagiaan yang akan malah kehinaan dan